Salam sahabat Kristus. Pagi hari ini ketika Anda menyaksikan tayangan ini, matahari 2023 telah bersinar itu yang terakhir kalinya. Dan beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan menjadi saksi dari bergantinya tahun 2023 menjadi tahun 2024. Kesantuan yang saya sampaikan pada saat ini, saya ambil dari Yeremia 17 ayat 7. Sebuah bagian firman Tuhan yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada satu terjemahan yang menarik yang saya suka sekali membacanya, yaitu dari versi mudah dibaca, VMD. Berkata begini, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan dapat dipercayai. Menarik sekali bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pun akan menunjukkan kepada kita bahwa Dia bisa dipercaya. Artinya bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan bukan kepercayaan yang semu, bukan kepercayaan kosong, tapi Dia akan menunjukkan kepada kita bukti-bukti bahwa Dia bisa dipercaya. Tuhan sendiri yang akan membuktikannya bagi kita. Karena itu, saya mau sampaikan kepada setiap kita pada sesi firman Tuhan pagi hari ini. Jangan lelah untuk berharap kepada Tuhan. Jangan lelah untuk berpengharapan kepada Tuhan. Jangan lelah untuk menaruh percayamu kepada Tuhan. Dalam setiap kondisi yang paling sulit, teramat sulit sekalipun. Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita kenal. Dia sanggup menunjukkan dirinya bagi kita. Tergantung seberapa besar percayaan kita kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang berkata bahwa eh, saya tidak berharap kepada bantuan manusia. Saya berharap pada Tuhan saja. Tapi berapa waktu kemudian orang ini menghubungi saya, minta didukung secara keuangan, minta didukung secara dana, minta diberikan bantuan karena dia sedang mengalami kondisi yang sedang tidak menyenangkan. Saya pun bertanya dalam hati, di mana letak kepercayaannya kepada Tuhan? Di mana letak pengharapannya pada Tuhan? Kalau dalam sekian waktu saja pengharapannya itu sudah mulai goyah dari kepada Tuhan menjadi kepada manusia. Bukan berarti tidak boleh minta pertolongan pada orang lain, bukan berarti tidak boleh minta pertolongan pada manusia. Tapi pengharapan kepada Tuhan harus bisa dibuktikan. Pengharapan kita kepada Tuhan harus ada buktinya. Pengharapan kita pada Tuhan harus diselesaikan dengan baik. Karena itu ketika kita berkata bahwa saya berharap kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya menaruh pengharapan saya pada Tuhan. Itu bukan sekedar omong kosong, sekedar perkataan iman yang dibuat-buat, tapi sebenarnya perkataan itu harus lahir dari hubungan kita yang intim dengan Tuhan, lahir dari hubungan kita yang mengakar kuat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika tiga orang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api dan mereka berkata bahwa kalau Tuhan yang kami sembah dapat menolong kami akan dilepaskan. Tapi sekalipun tidak ditolong, kami tidak akan menyembah patung yang tuanku buat. Tiga orang ini berani berkata bahwa sekalipun tidak ada pertolongan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Itu bukan sekedar omongan iman yang dibuat-buat, tapi karena dia menaruh pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Dia mengenal siapa Tuhan mereka. Dia mengenal siapa Tuhannya yang tidak akan tinggal diam kalau dia mengalami sesuatu. Saya percaya kalau Daniel ketika dimasukkan ke dalam gua singa, dia karena dia menyembah kepada Tuhannya,
dan dia dimasukkan ke dalam gua singa. Itu bukan sekedar karena dia beraninya dibuat-buat, tapi karena dia mengenal Tuhan, bahwa Tuhan yang dia sembah tidak akan membuat imannya menjadi sia-sia. Karena dia sudah menyembah Tuhan setiap hari. Dia membuktikan diri bahwa dia pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Satu hari 3 kali dia menyembah kepada Tuhan. Dari Babel berdoa dengan kiblat ke arah Yerusalem. Hari ini saya mau berkata kepada setiap kita, mari akhiri tahun ini dengan menaruh pengharapan pada Tuhan. Yang diawali kita punya hubungan yang intim, yang akrab, yang kuat di dalam dia. Iman kita berakar kepada Tuhan, tidak akan tergoyahkan. Sehingga kita bisa berani berkata, sekalipun ada kesulitan di depan, aku nggak takut. Dan itu bukan perkataan yang dibuat-buat, tapi keyakinan kita. Kita berjalan bersama dengan hari demi hari. Ketika Daud menghadapi Goliat, dan dia yakin bisa mengalahkan, itu bukan sekedar perkataan yang dibuat-buat, iman yang sekedar ngomong belaka, tapi karena setiap hari dia sudah membuktikan diri bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan. Singa beruang sudah dia matikan. Apalagi kalau Goliat yang segitu saja, pasti dia sanggup lawan. Sekali lagi, perkataan seringkali orang Kristen kalau ngomong satu hal yang yakin pasti dianggap itu adalah, oh saya sedang berkata-kata dengan tidak tentu, belum tentu. Iman itu lahir dari kamu yang akrab, yang intim, yang kuat dengan Tuhan. Ketika engkau hari demi hari membangun hubungan dengan Tuhan, engkau punya pengharapan yang kuat di dalam diri. Sehingga ketika menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah, Anda tidak akan mengalami situasi yang mengecewakan. Karena tahu pengharapan kepada Tuhan tidak sia-sia. Berharap kepada Tuhan itu harus bisa dibuktikan. Berharap kepada Tuhan itu harus bisa ada kenyataannya. Karena apa? Kita sudah mengalami hari demi hari jalan dengan Tuhan. Ketika di jalanan saya menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu, macet, gelombang besar, hujan deras, dan sebagainya. Saya punya keyakinan bahwa saya tidak akan mati di jalan raya. Saya tidak akan terlepas, kecelakaan, jatuh, mati, dan sebagainya. Tidak. Dan itu bukan perkataan yang saya buat-buat, bukan sekedar iman. Tapi karena saya tahu, setiap hari saya menaruh harap dan percaya saya pada itu. Maka ketika di jalan yang paling sulit, saya aman. Sekalipun saya pernah mengalami di sisi kiri kanan saya dipepet oleh bus, atau di depan saya ada truk, Tuhan meluputkan saya. Karena saya punya pengharapan yang kuat di dalam Dia. Hari ini, kita akhiri tahun ini dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan, dengan cara bangun hubunganmu yang kuat dengan Dia. Maka 2024 akan sanggup kita hadapi. 2023 yang begitu sulit sekalipun, yang begitu menyakitkan sekalipun, sudah bisa kita hadapi dan lewati. Dan percaya 2024 kita pun akan menang dan mengalami sukacita. Sebab kita punya pengharapan yang kuat di dalam diri. Dan pengharapan itu harus bisa dibuktikan. Siapa yang setuju bahwa pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kita pada Tuhan tidak sia-sia? Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa buat setiap anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dikuatkan imannya, diperbesar pengharapan. Dan kami percaya itu. Kami mengalami iman yang kuat, pengharapan yang luas. Karena kami berawal dari kasih kami kepada Engkau. Kami siap Tuhan, masuki 2024 dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Dan Tuhan yang kami percaya itu akan menunjukkan kepada kami bahwa Dia dapat dipercaya. Pengharapan kami kepada Engkau akan dapat dibuktikan dan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah di tahun 2024 dengan kekuatan penuh,
keyakinan penuh, pengharapan yang Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Buka kedua tanganmu, terimalah berkat Abraham adalah berkat kekayaan, terimalah berkat Ishak yang adalah berkat mujizat, terimalah berkat Yakub yang adalah berkat perubahan karakter. Dan kita terima semuanya sepenuhnya, seutuhnya, dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memiliki pengharapan yang kuat, yang teguh, yang berakar di dalam Kristus. Dan pengharapan itu harus bisa dibuktikan. Bukan cuma sekedar omong kosong belaka. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dan Hitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.